Doa anak yang soleh itu, ya, kalau sudah datang kepada orang tua dalam kubur, itu lebih bikin orang tua gembira daripada dapat dunia seisinya, saudara. Nah, apa anak soleh itu ujuk-ujuk jadi anak soleh? Tanpa dididik gitu, tanpa perjuangan orang tua, terus ujuk-ujuk jadi anak soleh? Nggak ada. Apa yang kamu tanam hari ini, itu yang kamu petik besok. Saya pernah tahu orang kaya, duitnya miliaran, jabatannya tinggi. Begitu mati, saudara, apa yang terjadi? Itu yang namanya rangkaian, bunga, karangan bunga, berjejer puluhan meter itu. Mayat masih ada, belum dikubur, Pak. Masih tergeletak di ruangan tengah. Udah setel kaset. Begitu ditanya, ini kenapa nggak ada yang ngaji? Kok setel kaset? Iya, anak-anaknya nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Walaupun punya duit ratusan miliar, mati anak nggak bisa baca Quran, nangis, saudara. Nyesel, sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para kiai, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ali bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Yahya. Juga tidak lupa kepada sahibul majlis Kiai Haji Ahmad Kamaluddin LC, juga Al-Ustadz Haji Alfan Nasuha serta segenap keluarga besarnya. Begitu pula ayah mertua beliau hadir di sini. Ada Kiai Badawi juga. Dan semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Juga hadir di sini wabil khusus tamu istimewa kita, Bapak Kombes Haji Tunggul. Nah, beliau adalah Ketua BNN, Badan Narkotika Nasional untuk wilayah Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, Kuningan sampai ke Majalengka dan Indramayu. Jadi beliau ketua BNN-nya, kepala BNN. Alhamdulillah. Dan beliau kemarin ini berangkat haji bareng kita. Jadi serumah dari awal berangkat sampai kita pulang menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, sesepuh kita, juga di sini ada sesepuh dari ahbab dari jamaah tabligh Haji Abdul Hamid yang juga khal paman dari Haji Alfan, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian rutin bulanan Majelis Al-Baha. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mengkaji pada malam hari ini An Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara qala 'allimu anfusakum wa ahlikum al-khair ay ma yanjuna bihi minan nar. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala faqihuhum wa 'allimuhum wa adibuhum. Wa qala Muqatil haqqul muslim an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa 'abidahu fa yu'allimuhum al-khair wa yanhahum 'anil syarr. Intaha ila akhir ma qala.
Setiap orang pasti di antara yang paling dicintai dan disayang di dunia ini adalah keluarga pasti. Sayang nggak sama keluarga? Cuma orang nggak normal nggak sayang sama keluarga. Nah, semakin sayang kita sama sesuatu, pasti semakin nggak mau sesuatu tersebut kena keburukan. Makin sayang, makin nggak mau kena keburukan. Makin kita sayang sama sesuatu, makin kita nggak mau sesuatu yang kita cinta itu terkena hal-hal yang negatif atau terkena bahaya. Nah, yang paling bahaya di kehidupan ini apa sih? Yang paling bahaya. Hidup kita kan bukan cuma di dunia. Kita sebagai orang beriman, kita yakin ada kehidupan di hari akhirat nanti. Setelah kehidupan dunia ada kehidupan abadi di hari akhirat. Di antara sekian banyak bahaya yang ada di kehidupan kita, gak ada bahaya yang lebih dahsyat dari api neraka. Saya mau tanya, ada gak bahaya yang lebih mengerikan dari api neraka? Ada? Gak ada. Terbunuh, separah-parahnya terbunuh, kalau masih masuk surga masih enak setelah itu. Apa? Miskin. Apa? Sakit. Apa? Yang lain sebagainya. Asal masih selamat di akhirat masih enak. Tapi kalau udah neraka, ya Allah, maka nggak ada yang lebih bahaya di kehidupan kita ini dari api neraka. Makanya karena keluarga ini yang paling kita cinta, keluarga yang paling kita sayang, dan kita berusaha menghindari keluarga kita dari bahaya dan keburukan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya menghindari keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari api neraka. Itu yang mesti kita pikirin. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah dalam Al-Quran, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari apa? Naran, dari api neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Kata Sayyidina Ali waktu menafsirkan ayat ini, "Ay 'allimu anfusakum wa ahlikumul khair, ay ma yanjuna bihi minan nar." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana caranya menjaga anak keluarga kita dari api neraka? Ajarkan mereka kebaikan. Ajarkan mereka sesuatu yang menjadi bekal mereka untuk selamat dari api neraka. Itu cara menjaganya. Sebab kalau anak kita, istri kita, keluarga kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana dia mau masuk surga? Halal haram aja nggak tahu. Kalau halal haram nggak tahu, bagaimana dia mau meninggalkan yang haram? Kalau yang wajib dia nggak tahu, bagaimana dia mau menjalankan yang wajib? Kalau nggak menjalankan wajib, bagaimana mau selamat dari api neraka? Kalau nggak meninggalkan yang haram, bagaimana mau selamat dari api neraka? Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau mau selamat dari api neraka, kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga keluarga kalian dan diri kalian dari api neraka. Bagaimana cara ngejaganya? Yang pertama yang mesti dilakukan, ajarkan mereka kebaikan. Dan nggak ada yang lebih baik daripada mengajarkan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas turjumanul Quran ketika menafsirkan ayat ini kata Abdullah bin Abbas, "Ai faqihuhum wa 'allimuhum wa addibuhum." Kamu kalau mau menyelamatkan keluargamu dari api neraka, faqihuhum, ajarin mereka ilmu agama. 'Allimuhum, bikin mereka paham. Adibuhum, ajarkan adab yang bagus. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf. Kadang-kadang kita nih ya, kalau anak nggak ada ijazah, ketakutan, bingung masa depannya bagaimana. Ya ijazah bagus sebagai sebuah formalitas, bagus, kita diperlukan saat ini. Tapi bingung, takut luar biasa. Tapi anak nggak bisa baca Quran, nggak takut. Bagaimana masuk surga? Ayat Allah dia nggak bisa baca. Anak nggak makan, waduh, kepikiran kita siang malam. Tapi anak nggak sholat, bahkan nggak tahu caranya sholat, adem-adem aja kayak nggak ada apa-apa.
nggak punya HP, resah, gelisah. Bagaimana caranya beliin HP buat anak saya? Tapi anak nggak ngerti cara wudhu, nggak ngerti cara sholat, nggak ngerti cara baca Quran, nggak ada perasaan resah, gelisah, itu musibah. Saya jadi teringat ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini pernah suatu saat ketinggalan sholat berjamaah, sekali ketinggalan sholat berjamaah. Karena dia ketinggalan sholat berjamaah, subhanallah, ada satu ulama datang mengucapkan takziah, turut berduka cita kepada kamu karena kamu ketinggalan sholat jamaah. Jadi seolah-olah ada yang meninggal gara-gara ketinggalan sholat jamaah. Ada yang datang mengucapkan takziah, saya turut berduka cita ya karena kamu ketinggalan sholat jamaah. Hatim Al-Asam begitu ada yang mengucapkan bela sungkawa gara-gara dia ketinggalan jamaah, apa kata Hatim Al-Asam? Katanya, andai kata anakku meninggal, ini ribuan orang pasti datang takziah kepadaku, mengucapkan bela sungkawa. Tapi giliran aku ketinggalan jamaah, cuma satu orang yang datang mengucapkan bela sungkawa. Wala musibatud dunya wala musibatud din ahwan 'alan nas min musibatid dunya. Emang begitu katanya, karakter manusia itu begitu, kata Hatim Al-Asam. Kalau ada musibah urusan dunia, geger. Duit 10 juta, 20 juta rugi, nyeselnya berminggu-minggu gak rapi-rapi. Tapi satu sholat ketinggalan, adem-adem aja kayak gak ada masalah. Itu tabiat manusia tuh. Musibah agama dianggap enteng, gak ada masalah. Tapi musibah dunia, geger. Padahal dunia sebentar, habis itu gak dibawa mati. Kata Hatim Al-Asam, wala musibatud din ahwana 'alan nas min musibatud dunya. Sungguh memang manusia ini karakternya musibah agama lebih enteng daripada musibah dunia. Padahal kata Hatim Al-Asam, jangankan satu anakku, andai kata anakku semuanya meninggal dunia, anakku semuanya diambil sama Allah, bagiku itu masih lebih ringan ketimbang aku harus ketinggalan satu sholat berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kadang kita nih yang kita, ya Allah, ibu-ibu kadang bu, anaknya yang susah dibangunin subuh banyak nggak bu? Ada loba. Kadang-kadang ibu kesian baru tidur, masih ngantuk, pagi nanti kerja, kalau dibangunin subuh takutnya tidur kurang. Saya teringat Abu Ya, kalau nggak salah cerita dari Abu Ya Said Muhammad bin Al-Maliki, ini dari salah satu ulama. Nah, ketika ada seorang ibu yang ngomong, saya berapa kali mungkin pernah ceritakan kisah ini, tapi ini penting untuk diulangi. Ada seorang ibu yang datang menceritakan anaknya susah dibangunin subuh, tapi mau dibangunin kasihan, kadang-kadang capek, baru pulang kerja. Akhirnya ulama ini bilang, saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya sama ibu, bu, kalau tahu-tahu ada rumah, anak kita tinggal di satu rumah, tahu-tahu rumahnya kebakaran, na'udzubillah min, mudah-mudahan rumah kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, anak tidur di satu kamar, tahu-tahu kamarnya kebakaran, kamar tersebut. Anaknya lagi tidur. Bu, kira-kira bangunin nggak bu? Baru tidur, kesian bu, ngantuk. Bangunin nggak bu? Capek dia bu, paginya kerja. Bangunin nggak? Dia nggak bangun-bangun bu, udah di soel-toel nggak bangun-bangun, mesti disiram. Siram jangan bu. Udah disiram nggak bangun juga, mesti diseret jangan bu. Kenapa kok sampai begitunya ibu-ibu? Karena takut Nah, anak kamu yang kesiangan subuh tuh takut kebakar api akhirat. Anak kamu yang kesiangan subuh tuh takut kebakar neraka. Kenapa giliran kebakar api dunia ketakutan, kebakar api akhirat seolah-olah nggak ada apa-apa, saudara? Padahal wallahi, demi Allah, kalau kita tahu betapa panasnya api akhirat, api dunia nggak ada seujung kuku, nggak ada apa-apanya, saudara. Maka kalau kita sayang sama anak-anak kita, sayang sama istri, sayang sama orang-orang yang dicintai, bukan cuma perhatiin urusan makannya, bukan cuma perhatiin urusan kesehatan zahirnya,
Tapi perhatiin juga bagaimana kesehatan batinnya. Perhatiin juga bagaimana agamanya. Perhatiin bagaimana akhiratnya. Perhatiin sholatnya. Dan yang paling penting, ajarkan dia ilmu agama. Makanya guru saya, Syekhuna Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun selalu bilang, minimal kalau mau anak selamat minimal jangan lepas dari 3M. Berapa M? 3. Bukan 3 miliar maksudnya, Bu. 3M. M yang pertama mondok. Apa M yang pertama? Mondok. Wah, di Cirebon pondok sebanyak-banyaknya. Habib, kayaknya anak saya nggak mau mondok, Beb. Nggak apa-apa kalau nggak mau mondok. Nggak apa-apa. Nggak harus mondok. Tapi paling nggak M yang kedua apa? Madrasah. Jangan lepas tuh. Biar paham bagaimana caranya ibadah, biar paham bagaimana caranya bakti sama orang tua, biar tahu baca ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya. Itu yang kedua, minimal. Yang ketiga, ada 4. Saya salah, ada 4. Kalau nggak bisa madrasah, minimal mengaji. Cariin guru ngaji di dekat-dekat rumah. Ajarin baca Al-Quran, ajarin wudhu yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar seperti apa, yang mana yang halal, mana yang haram, diajarkan tuh minimal. M yang ketiga apa tadi? Mengaji. Tadi M yang pertama apa? Mondok. M yang kedua? Madrasah. Kalau nggak bisa yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga? Mengaji. Nggak bisa juga, minimal. Ini udah paling akhir nih, paling akhir. Majelis. Kalau ngaji setiap hari nggak bisa, nggak mau. Ya, misalkan mondok nggak mau, madrasah mau, minimal majelis. Itu anak harus wajib duduk di majelis, bukan pilihan, bukan sekedar opsi. Mau majelis silahkan, nggak mau ya udah jangan. Ini tanggung jawab kamu di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana kamu nggak ada kasih opsi buat boleh masuk sekolah apa enggak, sama majelis. Karena nggak ada opsi bagi kita sebagai hamba Allah untuk antara paham dengan nggak paham ilmu agama. Enggak. Syariat nggak memberikan kita pilihan. Silahkan yang mau paham, yang nggak mau paham. Nggak ada syariat. Syariat thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib, bukan opsi sifatnya. Bukan prasmanan yang boleh kita pilih. Mana yang kita mau ambil, kita ambil. Yang mana kita nggak ambil, nggak. Nuntut ilmu hukumnya wajib, bukan opsional sifatnya. Bukan pilihan. Sebagaimana bapak ibu akan marah kalau anaknya nggak masuk sekolah, bapak ibu juga harus marah, harus tegas kalau anaknya nggak kenal ilmu syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Jelas atau tidak? Dan yang saya perlu tegaskan, Bu, yang namanya mondok atau madrasah atau mengaji atau majelis itu nggak identik harus jadi ustaz. Habib, saya pengen anak saya jadi insinyur, Habib saya pengen anak saya jadi polisi, Habib misalkan. Habib saya pengen anak saya jadi politisi, Habib saya pengen anak saya jadi ekonom, jadi pedagang, bisnismen dan lain sebagainya. Emangnya kalau polisi nggak wajib belajar agama? Emangnya kalau ekonom nggak wajib belajar agama? Emangnya kalau politisi nggak wajib? Nggak ditanya nanti di hadapan Allah. Jadi yang namanya mondok itu, Pak Bu, mondok, madrasah, majelis, itu nggak identik harus jadi ulama. Kalau memang tahu-tahu dia jadi ulama itu bonus, alhamdulillah. Dia memperdalam. Kalau ulama belajarnya bukan yang wajib-wajib doang, belajarnya diperluas. Tapi kalau untuk tahu mana yang wajib-wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, itu fardhu ain. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, selama dia muslim, wajib untuk mengenal syariatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya di sini disebutkan apa? Waqala Muqatil, kata Imam Muqatil, haqqul muslim, termasuk haknya seorang muslim dan kewajiban bagi dia, an yu'addiba nafsahu, wajib ngedidik dirinya, wa ahlahu, wajib ngedidik keluarganya, wa abidahu, dan wajib mendidik orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Kalau dulu budak, kalau sekarang pegawai, pembantu yang kerja di rumahnya, supirnya dan lain sebagainya, wajib tuh. Jangan dikira nggak wajib dididik, wajib dikenalkan. Kamu kalau nggak ngajarkan mereka, fayu'allimhumul khair, diajarkan mereka yang mana yang baik, wa yanhahum 'anil syarr, dan dilarang dari yang buruk.
Ketika nggak diajarkan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, akhirnya mereka lakukan. Itu orang tuanya, itu bosnya, itu atasannya ikut tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kira-kira jelas atau tidak? Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayd, birrul walad 'ala al-walid wajibun bi ta'limihi wa tarbiyatihi. والشارع عليه السلام لم يرغب كثيرا في بر الأبناء لأنه استكفى بالوازع الطبيعي وهو أقوى من الوازع الشرعي بخلاف بر الوالدين على الأبناء فإنه الرغبة فيه كثيرا وهما في الوجوب سواء. Saya terjemahkan secara kontekstual. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumayd, Habib Ahmad bin Umar bin Sumayd itu qutbud dakwah, seorang yang Allah angkat derajatnya karena kegigihannya dalam dakwah. Beliau ini turun dakwah kayak kalau sekarang seperti jamaah tabligh, luar biasa. Ini bil munasabah, kemarin saya ke Papua. Saya ke Papua, saya sampai ke Bintuni, Manokwari. Rencananya Haji Alfan mau ikut tadinya nemenin saya safari dakwah di Papua, tapi qadarullah sakit, beliau dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya berangkat ke Papua, Papua Barat, ke Bintuni, ke Manokwari. Itu ada wilayah-wilayah ya, yang sampai di Bintuni itu Islam udah lama masuk, Pak Bu. Islam sudah lama masuk. Tapi karena sudah lama nggak dijangkau dakwah, ada beberapa kampung yang Islam sudah dari kakek-kakeknya. Tapi karena nggak ada lagi yang mengajarkan, di tengah-tengah mereka tuh mereka masih kenal azan. Setiap waktu azan mereka azan. Tapi mereka nggak tahu azan itu buat apa. Jadi yang azan ada, tapi yang sholatnya nggak ada. Itu masih ada tuh, saking ke pelosok-pelosok luar biasa. Nah, yang menjangkau mereka saat ini siapa? Alhamdulillah kawan-kawan dari jamaah tabligh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya dengar yang jangkau ke mereka kawan-kawan jamaah tabligh. Luar biasa. Ini Habib Ahmad bin Umar bin Sumayd ini kutubud dakwah. Julukannya kutubnya dakwah. Beliau tuh turun dakwah bukan hanya di majelis-majelis, sampai ke sawah-sawah, peternakan-peternakan beliau turun, sempatin waktu dakwah ke petani-petani, ke peternak-peternak, pekebun-pekebun, turun beliau satu-satu dia dinasihatin, diajarin agama, diajarin halal haram. Bukan cuma diajak untuk sholat, bukan hanya motivasi, tapi juga belajar hukum. Yang mana yang halal, yang mana yang haram, apa syaratnya, bagaimana yang sah, yang tidak sah. Diajarin satu-satu. Dakwahnya luar biasa. Nah, beliau di sini menjelaskan, kita ini sering bicara soal bakti, tentang bakti kepada orang tua. Bakti anak kepada orang tua. Nah, saya mau tanya, yang ngebahas tentang bakti anak kepada orang tua, banyak apa kagak? Banyak. Dan memang itu harus, wajib, itu kunci surga. Tapi kita lupa, kata beliau, bahas bakti orang tua ke anak. Jadi bukan hanya ada anak berbakti, ada juga namanya orang tua berbakti. Birrul walad 'alal walid. Baktinya anak ke orang tua. Baktinya orang tua ke anak. Nah, birrul walad 'alal walid. Aywa. Ya, Allah itu yang wajib atas walid, 'alal walid. Birrul walad 'alal walid, kewajiban bakti kepada anak bagi orang tua. Jadi sebagaimana ada anak berbakti, ada juga orang tua yang berbakti. Sebagaimana ada anak durhaka, ada juga orang tua durhaka. Kita sering bahas anak durhaka, udah sering. Apalagi ibu-ibu nggak boleh lihat ada status tentang nasehatin anak, dipajang dah buat nyindir anaknya di WhatsApp. Tapi kita jarang bahas tentang orang tua durhaka. Nah, kalau baktinya anak ke orang tua dengan menghormati, menaati perintahnya, memberikan kasih sayang, memenuhi kebutuhannya, dan seterusnya, mendoakan, itu baktinya anak ke orang tua. Baktinya orang tua ke anak bagaimana? Bita'limihi. Baktinya orang tua ke anak dengan mengajarkan anak ilmu agama, wa tarbiyatihi, dan mendidiknya. Itu dia baktinya. Wa huma fil wujubi sawa. Kewajiban bakti orang tua ke anak itu sama seperti kewajiban baktinya anak ke orang tua. Jadi kita jangan hanya fokus pikir tentang anak berbakti, anak berbakti, anak berbakti. Kita juga sebagai orang tua mesti berpikir bagaimana caranya orang tua berbakti. Jadi orang tua yang baik. Dengan cara apa ini? Ajarin ilmu agama, kasih paham.
Jangan hanya kita mikir bagaimana caranya bikin anak kita hidupnya enak, tapi pikirin juga bagaimana anak kita matinya enak. Itu yang mesti dipikirin Bapak Ibu sekalian. Catat baik-baik omongan saya itu, jangan hanya mikirin bagaimana caranya anak hidup enak, tapi pikirkan juga bagaimana caranya anak mati enak. Karena mati itu nanti lebih panjang dari hidup. Di dunia Bu, Pak, saya sesusah-susahnya di dunia, sesusah-susahnya kita masih di kamar, sejelek-jeleknya kamar kita masih ada lampu. Ibu-ibu sejelek-jeleknya kamar Bu, masih ada laki nemenin, walaupun udah kesel ibu-ibu sama lakinya, masih ada yang nemenin, masih bisa keluar dari kamar, masih bisa ketemu orang. Tapi kalau udah kuburan, yang nemenin amal soleh. Kalau tuh anak gak dididik agama yang baik sehingga gak beramal soleh, besok matinya gak enak. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kita hidup enak, Allah kasih kita mati enak insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang namanya mendidik anak itu investasi. Termasuk yang bikin kita mati enak itu nanti kalau kita berhasil mendidik anak-anak yang baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, saya sering baca tuh hadis, ya, yang ditunggu oleh mayit dalam kuburnya itu doa min abin, ummin, ibnin, doa dari anak, doa dari orang-orang yang dicintai. Wawaladin salihin yad'ulah, yang ngalir habis kita mati itu doa dari anak yang soleh. Itu yang terus ngalir tuh. Walaupun jasad kita terbujur kaku, tapi pahalanya ngalir terus, doa dari anak soleh. Bahkan dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa anak yang soleh itu, ya, kalau sudah datang kepada orang tua dalam kubur, itu lebih bikin orang tua gembira daripada dapat dunia seisinya, saudara. Nah, apa anak soleh itu ujuk-ujuk jadi anak soleh? Tanpa dididik gitu, tanpa perjuangan orang tua, terus ujuk-ujuk jadi anak soleh. Nggak ada. Apa yang kamu tanam hari ini itu yang kamu petik besok. Orang kalau hari ini nggak nanam, kira-kira besok petik atau tidak? Apa yang kamu tanam hari ini itu yang mau petik besok. Kalau mau setelah kita mati anak kita ngedoain kita, karena mungkin kalau selain anak Pak Bu, selain anak, selain murid, rasanya mungkin berat buat ingat kita. Tetangga ya paling ingatnya sampai 7 hari, begitu besek selesai tetangga lupa doain kita. Betul nggak Bu? Lupa udah. Begitu 7 hari selesai, beseknya habis udah lupa. Temen ya awal doang, begitu kita meninggal pasang status, ya Allah orang baik turut berduka cita, pasang status pakai emot nangis. Habis itu 2 hari, 3 hari, seminggu, lupa nggak? Yang potensi masih ingat kita siapa? Anak. Ibu-ibu lakinya udah kawin lagi. Enggak Bu, canda Bu. Tapi laki masih ingat. Yang potensi masih ingat kita anak, suami, istri, saudara, orang-orang yang kita sayang. Tapi kalau kita nggak tanam dari sekarang, jangan mimpi besok berbuah. Bagaimana besok mau berbuah kalau kita nggak tanam dari sekarang? Investasinya dari sekarang. Saya pernah tahu orang, ya, kaya, duitnya miliaran, jabatannya tinggi. Begitu mati, saudara, apa yang terjadi? Itu yang namanya rangkaian, bunga, karangan bunga berjejer, puluhan meter itu Bu. Karangan bunga turut berduka cita, PT ini, dari pejabat ini, pejabat anu, pejabat ini, pejabat anu. Mayat masih ada, belum dikubur Bu Pak. Masih tergeletak di ruangan tengah, udah setel kaset. Begitu ditanya ini kenapa nggak ada yang ngaji, kok setel kaset? Iya, anak-anaknya nggak bisa baca Quran. Ya Allah, walaupun punya duit ratusan miliar, mati anak nggak bisa baca Quran, nangis saudara, nyesel seadanya. Apa artinya jabatan kalau udah begitu? Apa artinya uang kalau udah begitu? Apa artinya segala yang kita punya kekayaan kalau udah begitu? Tapi walaupun hidup miskin, pas-pasan, sederhana, bahkan rumah ngontrak apa adanya, tapi begitu kita mati, anak bacain Quran, dia khatamin Quran, dia ingat orang tuanya, setiap habis sholat didoain, surga kenikmatan tiada tara, saudara.
Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang soleh yang ingat doain kita. Saya Pak Bu, saya ini sekarang tahadutsan bin ni'mah. Saya selalu berusaha majelis dimanapun saya ngajar, dimanapun saya ceramah, saya selalu berusaha kirim Fatihah buat orang tua saya. Kenapa? Karena saya bisa sampai di titik ini barokahnya perjuangan orang tua saya. Saya ini buah yang ditanam pohonnya oleh orang tua saya. Almarhum abah saya, Bapak Ibu sekalian, itu bukan orang yang lagi kaya raya, banyak uang, enggak. Almarhum abah saya itu berjuang untuk nyekolahin saya, mondokin saya, sampai-sampai almarhum abah tuh ketika mondokin saya, di pertengahan mondok lagi nggak ada uang sama sekali, harus jual motor. Motor satu-satunya dijual untuk biayain saya mondok, untuk ngirimin jajan buat saya dan ngirimin SPP bayaran. Perjuangan. Saya sampai saat ini, detik ini, baca Fatihah buat orang tua saya doain, saya bikinin haul. Ini buah yang beliau tanam, hasil perjuangan beliau. Capek memang Bu, capek. Ibu saya capek ketika saya dipondokin. Ibu-ibu lain bisa ketemu anaknya tiap hari, tapi ibu yang anaknya mondok, dia harus kangen, rindu sama anaknya. Anak dia yang dia kandung 9 bulan, yang dia susui, yang dia besarkan, harus dikirim ke pesantren, mau ketemu susah, mau nelpon aja susah. Capek, letih, lelah. Tapi sekarang alhamdulillah, beliau-beliau sudah mulai memetik buahnya, saudara. Begitu juga kita semua Bapak Ibu sekalian. Gak bisa mau nanam terus enak-enakan, mau dapat buah tapi gak mau nanam. Jangan mimpi. Maka anak itu investasi Bapak Ibu sekalian. Anak itu investasi. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik besok. Semakin nih hari kita ajak anak kita ke majelis, kenalkan agama, kenalkan Al-Quran, kenalkan majelis-majelis yang baik. Anak yang begitu yang besok setelah mati akan ingat kita dan doakan kita, saudara. Tapi kalau anak yang kita nggak kenalkan ilmu agama, yang nggak kita kenalkan majelis-majelis yang baik, yang nggak kita kenal Al-Quran, besok ketika kita mati, yang dia ingat cuma harta waris kita, saudara. Ribut harta waris, begitu dapat harta waris sudah, wala doa buat orang tua, wala kirim Fatihah, wala kirim bacaan Quran, wala. Kenapa? Karena Anda tidak menanam dia ketika Anda masih hidup. Tapi kalau kau tanam, kau perjuangkan, diajak ke majelis-majelis yang baik, dididik ilmu agama, apalagi sampai pesantren atau madrasah atau ngaji atau minimal majelis, minimal sekali lagi saya katakan, besok begitu kita mati, dia yang akan mengirimkan doa untuk kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang ingat kita setelah kita mati nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya Silatul Ahli wal Agrabin bi Ta'limid Din, yajibu 'alal aba wal ummahat wal awliya wal wulad ta'limu auladihim wa ahlihim wa 'abidihim wa kulli man lahum 'alaihi wilayah ma yajibu 'alaihim. Wajib tuh bagi orang tua, bagi bapak, bagi ibu sama. Mau bapak, mau ibu sama kedudukannya dalam hal ini. Wajib apa? Ta'limu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka, wa ahlihim, dan mengajarkan keluarga mereka, wa abidihim, mengajarkan budak-budak mereka atau pembantu-pembantu mereka atau pegawai-pegawai mereka. Dan semua yang di bawah tanggungannya. Wajib mengajarkan apa? Ma yajibu alaihim. Wajib mengajarkan perkara-perkara yang wajib. Kal iman, seperti tauhid, salat, zakat, haji. Wajib tuh diajarin. Dan wajib dibimbing, diperhatiin. Capek emang Bu. Kalau ngebimbing anak supaya salat capek. Setiap waktu mesti diingetin. Apalagi baru-baru umur 7 tahun. Baru-baru umur 8 tahun, 9 tahun. Capek emang Bu, capek. Setiap waktu mesti diingetin. Mesti ditegur. Nanti kadang-kadang mesti dihukum kalau nggak dia salat. Jawab ibu-ibu. Yang begitu capek apa enggak Bu? Capek, tapi itu nanti buah yang bakal kita petik. Capek ngedidik anak makan, jangan sampai tangan kiri, pakai tangan kanan dong. Dari kecil dibiasain. Begitu ngasih mau ngambilnya tangan kiri, oh enggak boleh, tangan bagus, tangan kanan diambil. Capek, nggak gampang. Anak ngomong-ngomong yang kotor dihukum,
Anak begitu berbuat yang nggak baik, dihukum, ditegur, diingatkan, pegel bu, pegel, bicara pegel, pegel. Tapi kalau nggak begitu nyesalnya nanti di kuburan. Maka jangan hanya mikir hidup enak, pikirin juga bagaimana caranya mati enak. Itu jadiin prinsip hidup itu. Jangan cuma mikir hidup enak, pikirin juga bagaimana caranya mati enak, saudara. Wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, dan wajib ngajarin kepada anak-anak kita, keluarga kita, tahrimal muharramat, apa saja yang diharamkan, kasih tahu itu nggak boleh dilakukan, seperti zina, liwat, LGBT, kashful aurat, buka aurat, sariqah, nyolong, khianah, berkhianat, kidzib, bohong, riba, menggunjing, namimah, ngadu domba, kibir, sombong, hasad, dengki, waria, wa nahwi dzalik. Ajarkan mereka, itu nggak boleh hukumnya dan larang kalau mereka lakukan. Di sini dikatakan apa, fa'in ahmalu dzalik, orang tua yang mengabaikan itu semua, nggak mengajarkan hal-hal yang wajib dan tidak melarang hal-hal yang haram serta tidak mengajarkannya, fa'in ahmalu dzalik, orang-orang tua yang mengabaikan itu semua, faqad ghasyuhum, itu orang tua yang udah menipu anaknya, wa khanuhum, dan orang tua yang khianat terhadap anaknya, wa zalamuhum, dan orang tua yang zalim terhadap anaknya, saudara. La ilaha illallah. Qala fil Ihya, Imam Al-Ghazali dalam Ihya berkatakan, yuqal awwalu ma yata'allaq birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Di dalam satu riwayat disebutkan nanti yang berkaitan dengan seseorang di hari kiamat pertama kali apa? Ahluhu wa waladuhu. Istrinya sama anak-anaknya. Ini untuk laki-laki khususnya. Kalau untuk perempuan ya anak-anaknya. Di hari kiamat tanggungan pertama yang akan berkaitan dengan seseorang adalah keluarganya. Maka fayaqifunahu baina yadayillahi ta'ala. Orang tersebut akan didirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarga kita nih, anak-anak kita, istri kita kalau buat orang laki-laki, kalau buat orang perempuan anak-anaknya nanti akan dibariskan ketika di dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak bakal ngomong apa nih? Anak yang kita cinta nih, bu, anak yang kita sayang, yang kita timang-timang, dia bakal bilang apa? Ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam fayaghtassullahu lahum minhu. La ilaha illallah. Di persidangan Allah nih, Bapak Ibu sekalian, di persidangan Allah. Itu anak-anak kita tuh yang kita sayang, kita cinta, kita perjuangin. Itu bakal berdiri menggugat kita. Kalau sekarang di persidangan dunia yang ngegugat jaksa, itu di persidangan akhirat nanti yang ngegugat orang-orang yang punya tanggungan, yang kita punya tanggungan atas mereka. Anak-anak kita tuh berdiri berbaris ngegugat kita, apa katanya? Ya Rabb, ya Allah, khudh lana bihaqqina minhu, ya Allah, tolong ambil hak kami yang belum ditunaikan oleh dia, ya Allah. Ini anak bakal nuding bapaknya, bakal nuding ibunya. Tolong ambil ya Allah hak kami yang belum ditunaikan oleh dia, ya Allah. Fa innahu ma'allamana ma najhal. Bapak ibu kami ini enggak ngajarkan kami, ya Allah, yang kami enggak paham ilmu agama. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam, ya Allah. Kami ini, ya Allah, jadi enggak sholat, jadi enggak ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata kami makan haram. Dan kami enggak tahu, ya Allah, ternyata bapak kami ngasih makan kami haram. Tolong seret bapak aku ke neraka, ya Allah. Anak yang begitu dicinta, disayang, bakal nyeret orang tuanya ke neraka. Kalau orang tuanya nggak ngedidik agama dengan baik. Ya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dikumpulkan di surga semoga ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Maka ayo sama-sama Bapak Ibu sekalian mulai sekarang perhatian betul-betul. Capek memang capek, pegel memang pegel. Makan hati kadang-kadang makan hati. Tapi kalau nggak dikerjain sekarang, mendidik anak dengan baik, kita nanti akan lebih capek lagi di yaumil qiyamah, di akhirat, saudara. Ya, maka itu tadi, jangan lepas, minimal 4M dilakukan. Berapa M tadi? 4M. M yang pertama apa? Mondok. Kalau nggak bisa mondok, madrasah, masukin ke madrasah. Kalau nggak bisa madrasah, apa? Mengaji. Kalau nggak bisa juga, minimal majelis. Kalau majelis nggak bisa juga,
Suruh ngomong sama semut anaknya. Udah majelis wa maqoli inna rahmatan nafima Allah. Majelis nggak bisa juga, suruh ngomong sama semut. Kelewatan, sungguh terlalu. Tapi orangnya udah nggak enak, jangan dipakai-pakai lagi dah, sungguh terlalu dah. Jelas atau tidak? Faham? La ilaha illallah. Dan sedikitnya ada faedah sebelum kita tutup. Afad al-Imam al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu fi risalatil mudzakarah anna a'mal at-tifl min at-ta'at allati takunu qabla al-bulugh fi sahaifi abawayhi min al-muslimin wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyam alayhi kama yanbaghi fal marju min fadlillah an la yukhayyaba min a'mali salih wa ta'atihi ba'da al-bulugh bal al-marju min fadlillah an yakuna lahumma mithlu thawabihi ويشهد لذلك ما ورد من الحديث في الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير فإنهما قد دعواه إلى الهدى ودله على الخير مهما أخذ في حقه بنحو ما ذكرناه من الإحسان في تربيته وأمره بالخير وترغيبه فيه والنهي عن الشر وزجره عنه. Di sini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita kalau mendidik anak walaupun belum balik anaknya, ketika anaknya belum balik, kalau anak tersebut meninggalkan kewajiban, dia nggak dosa. Cuman memang semenjak anak umur 7 tahun, orang tua udah wajib merintahkan anaknya. Kalau udah umur 10 tahun, nggak mau disuruh sholat, kata Nabi pukul. Tapi pukulnya pukulan mendidik, bukan pukulan yang melukai atau pukulan yang bikin cacat, apalagi pukulan yang nyiksa, bukan. Pukulannya pukulan sekedar mendidik, kata Nabi SAW. Adribuhum fi ashrin. Nah, bagaimana kalau anak yang belum balik, kan amalnya belum dicatat. Kan kalau orang belum balik, dia belum kena tuntutan, amalnya belum dicatat, belum mukallaf dia. Maka bagaimana? Di sini dikatakan oleh Imam Al-Haddad dalam Risalatul Mudzakarah bahwasanya amalnya anak-anak, amal soleh dia apapun itu, anak kecil sholat, anak kecil ngaji sebelum balik, baca Quran, belajar ilmu agama, anak kecil puasa Ramadan, itu fi sahaifi abawaihi minal muslimin. Selama dia belum balik anak-anak itu, maka amalan-amalan solehnya dicatat di catatan amal baik kedua orang tuanya. Asal kedua orang tuanya muslim, katanya di sini disebutkan. Jadi kalau kedua orang tuanya muslim, anak-anaknya mengamalkan amalan-amalan yang baik dalam Islam, maka amalan baik yang dilakukan anak selama anaknya belum balik dicatat di lembaran kebaikan orang tua. Makanya saya nggak bisa bayangin tuh orang-orang tua yang anaknya mondok di pesantren. Ya Allah, itu anaknya sholat 5 waktu berjamaah, tahajud, baca zikir, baca Quran, belajar ilmu agama. Itu pahala, tambah pahala, tambah pahala, tambah pahala, tambah pahala. Ibunya lagi di rumah, banjir pahala. Bapaknya lagi kerja, nyari nafkah buat nyekolin anaknya, banjir pahala, saudara. Saya nggak bisa bayangin itu. Kalau ba'da balik aja, sebelum balik aja dapat, apalagi udah balik, dapat juga. Nanti akan disebutkan. Nah kata Imam Al-Haddad, anak yang belum balik itu kalau beramal soleh, maka catatan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyam alaihi kama yanbaghi fal marju min fadlillah an la yukhayyaba min amali shalih wa ta'ati ba'da al-bulugh. Nah, kalau orang tua betul-betul ngedidik anaknya, betul-betul mengajarkan anaknya ilmu agama yang baik, maka nanti setelah balik pun anak tersebut kebaikan yang dia lakukan karena dampak didikan orang tuanya itu pahalanya ngalir juga ke orang tuanya, saudara. Kenapa kalau demikian? Iya, karena kan dalam hadis siapa yang mengajarkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti yang ngerjakan. Nah, ibu-ibu ngedidik anak nih, ngajarin baca Quran, ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin supaya ngomong yang baik, ngajarin supaya anaknya sopan sama orang lain. Selama itu anak pakai itu ajaran sampai mati, ibu dapat pahalanya, bapak dapat pahalanya. Capek memang bapak, capek, tapi pahalanya terus ngalir setelah itu. Investasi, capek di awal tapi enak di akhir. Alhamdulillah. Makanya jangan bosan-bosan terus. Jadi ya mendingan kita capek sekarang daripada capek nanti di hari tua. Daripada capek ketika dikubur, mendingan capek sekarang. Lelah, letih, capek, nggak apa-apa. Yang penting anak saya jadi anak-anak yang soleh, anak saya jadi anak-anak yang bermanfaat. Terus terakhir sebelum saya tutup, saya ada amalan nih. Amalan doa supaya anak jadi anak yang soleh, anak yang baik. Mau apa kagak? Ya selain yang pasti makanan halal tuh ngaruh tuh.
Kalau udah makanan haram mau dibacain apa juga dikasih makannya dari yang haram, apalagi hasil judi online. Nah, udah mau dikasih makan apa lagi dibacain apa lagi, udah nggak ngaruh tuh anaknya. Itu yang pertama yang terpenting, kasih makan yang halal, jangan kasih yang haram. Nah, tapi di antara yang penting nih Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, punya cucu yang masih kecil, khususnya masih bayi atau balita, sering-sering dibacain. Yang pertama Ar-Raqib 7 kali. Apa dibaca? Ar-Raqib sambil dipegang palanya. Sambil dipegang Ar-Raqib, 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 Ar-Raqib 7 kali. Kemudian habis itu Asy-Syahid. Apa habis itu? Asy-Syahid dibaca 7 kali. Asy-Syahid, 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 Asy-Syahid sambil dipegang ubun-ubunnya palanya. Habis Ar-Raqib, Al-Barru, saya salah. Pertama Al-Barru dulu. Al-Barru dulu 7 kali. Al-Barru, 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 Al-Barru. Habis itu Ar-Raqib. Yang kedua apa? Ar-Raqib. Berapa kali? 7 kali. Ar-Raqib, 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 Ar-Raqib. Habis dibacain Ar-Raqib, Ar-Raqib, Ar-Raqib. Habis itu Asy-Syahid, 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 Asy-Syahid. 7 kali juga. Habis itu bacain apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Habis itu ditarik tuh dari ujung ubun-ubun, ditarik ke belakang tangannya, dibalikin lagi ke depan kayak orang lagi wudu. Ditarik ke belakang, dibalikin lagi ke depan ketika baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu pindah ke dada tangannya Bapak Ibu sekalian. Pindah ke dada anak kita, baca alam nashrah. Baca alam nashrah sampai akhir surat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 7 kali dibacain. Kapan Beb dibacanya? Semakin sering semakin bagus. Yang bisa setiap hari bagus. Setiap anaknya sebelum jalan sekolah dibacain dulu. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali bacain. Yang nggak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali dibacain. Bacain anak-anaknya. Nah, yang masih kecil, khususnya masih balita. Yang udah gede bagaimana? Nggak apa-apa ya. Doa ibu mustajab buat hati udah gede anaknya. Bacain, nggak ada masalah. Dibacain. Ya, saya ingat dulu setiap sebelum sekolah sama ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya Allah kasih panjang umur sehat walafiat. Sama ibu saya dibacain ini. Apa alam nasyrah setiap sebelum sekolah. Udah nyisir nih, rambut udah basah, udah pakai seragam sekolahan. Abah saya udah nyalain motor di depan. Sebelum jalan sekolah ibu saya megang dada saya bacain alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Habis itu ibu saya bacain lagi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid terus dibacain berapa kali? Rabbi syrah li sadri dibacain 3 kali sama ibu saya, bisa 3 atau 7 kali. Itu saya ngerasain manfaatnya luar biasa. Ya buahnya alhamdulillah tahaddusan bi ni'mah. Saya dibukakan pintu pemahaman, digampangin. Dari dulu sekolah dikasih gampang terus sama Allah, dikasih berprestasi terus dikasih gampang terus sama Allah. Barokahnya doa orang tua. Capek istiqomah gitu ya, capek pasti. Walaupun kalau udah dibiasain jadinya enteng. Awal-awal mungkin capek, tapi buahnya nanti manis Bapak Ibu sekalian. Jelas atau tidak? Jadi tadi apa bacaannya yang pertama? Al-Barru berapa kali? 7 kali. Ini ibu-ibu kegadang nyata tuh udah hafal semua kayaknya nih. Al-Barru 7 kali. Habis itu Ar-Raqib berapa kali? 7 kali. Habis itu apa? Asy-Syahid berapa kali? 7 kali. Habis itu Inna anzalnahu fi sampai akhir dibaca, ditarik ke belakang, dimajuin lagi ke depan. Habis itu baca alam nasyrah laka sadrak di dadanya, dipegang dadanya. Insyaallah mujarrab. Itu amalan dari orang-orang saleh dan terbukti mujarrab, didoakan supaya anaknya jadi orang yang saleh. Gampang enggak amalannya? Gampang. Itu kalau dilakuin paling 3 menit, Bu. 3 menit paling. Cuman memang butuh taufik dari Allah. Biasanya yang Allah takdirin anaknya bakal jadi orang soleh, Allah bikin enteng tuh buat ngamalin begitu-begitu. Ya Allah tuh kalau udah nakdirin kita untuk minta, berarti Allah bakal ngasih. Saya sering jelasin tuh. In lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faydi fadlika ma alhamtani talaba. Allah kalau udah nakdirin kita akan dikasih, Allah bakal gerakin lisan kita buat minta. Saya mau tanya, ketika kita doa minta sama Allah, minta rezeki, minta panjang umur, minta husnul khatimah, yang gerakin lisan kita buat minta siapa? Allah. Itu lisan kita ketika digerakkan terus-menerus untuk minta, yang gerakin untuk itu Allah. Itu tanda Allah bakal ngasih.
Nanti dikasih amalan seperti ini, terus diamalin, dibacain anaknya. Mau sekolah dibacain itu anak, rutin dibacain. Anak yang masih baik sambil nyusuin dibacain. Jangan sambil nyusuin nonton infotainment, gosip nontonnya, dan seterusnya sambil dinyusuin lihat TikTok. Bagaimana mau jadi orang soleh anaknya, sambil dibacain. Setiap nyusuin sambil dibacain. Mau jalan sekolah dibacain. Itu berarti tanda tuh, kalau udah istiqomah begitu tanda Allah bakal kasih anak soleh, Allah bakal kasih anak yang baik, insya Allah. Jelas atau tidak? Paham? Mudah-mudahan insya Allah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di dalam kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan orang-orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah bahagiakan hatinya, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah senangkan hatinya. Dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak-anak yang berbakti. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang berbakti di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Thumma ila ruwali Abdurrahman al-Atta syarifat al-ittifaq min yahya walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami'. An Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah.